Ketika breakout panjang pun kalau sudah panjang begini dominan warna merah, tidak ada perlawanan, maka logikanya tidak boleh kita melawan di sana. Kalaupun kita mau entry sell, sekali lagi tunggulah sampai ada koreksi. Ya tadi saya sampaikan ada koreksi itu berarti tidak tebel, ekor bawahnya bodinya tidak tebel tetapi sudah ada ekor naik. Baru setelah di atasnya ada ekor kita entry sell di sana. Walaupun begitu tetap antisipasi, namanya tadi risk management atau stop loss-nya dibatasi di mana. Contoh misalnya saya kasih contoh misalkan yang ini ya, kita ketika breakout pertama ini ya kita entry-nya di sini sell, ya kita entry-nya di sini sell. Kemudian ketika kita entry sell tidak boleh serta-merta kita biarkan. Artinya yang pertama kita perhatikan, yang pertama kita antisipasi adalah kemungkinan marketnya berbalik ke atas. Di mana kita meletakkan support, di mana kita meletakkan stop loss-nya. Dilihat di sebelah atas ada ndak koreksi di sana. Ada ndak koreksi di sana? Kalau ada kita taruh di atasnya. Kalaupun misalnya ini tidak ada, cari yang terdekat atau cari yang terdekat dari situ. Kalau saya cenderung ke sini. Ini adalah area stop loss-nya, SL-nya. Ya, saya cenderung di sini, SL-nya di sana. Apakah harus di situ? Tidak. Ya, tentu kebijakan itu masing-masing trader punya cara sendiri, punya gaya. Boleh di sini pun tidak masalah. Lah kok terlalu jauh? Diingat stop loss itu adalah untuk pembatasan kerugian yang maksimum di area itu untuk mengamankan modal besarnya. Kalaupun misalkan sampai di ujung pun tidak mungkin modal kita habis ketika ya, dengan catatan lotnya sesuai dengan ukuran, bukan resiko tinggi. Ini 2000 saja, 2000 ini kalau kita pertahanan 20.000 masih jauh. Masih jauh. Artinya kalau katakanlah ketahanan 20.000 itu misalnya modal kita 2000 ya. Misal ya, saya kasih contoh sehingga teman-teman nanti biar paham dengan perhitungan. Tanpa begitu nanti liar, kita tidak memperhatikan ketahanan. Ketika ketahanan 20.000 maka lotnya adalah 0,1 mungkin ya. Coba kita hitung dulu. Ya, kalau modal 2000, ketahanan 20.000 ya, maka lot yang kita gunakan adalah 0,1. 0,1. Oke. Contoh misalkan SL-nya di sini yang saya taruh ini adalah kerugian misalkan kita itu naik ke atas dan sampai menyentuh 2178. Contoh ya, 2178 dikali 0,1. Maka kerugian kita adalah 218. Ya, 218. 218 ini kalau di persentase ya dengan modalnya maka 10, sekian persen. 10, sekian persen ini masih aman terkendali. Ya, batas maksimum kita untuk pembatasan resiko maksimum adalah 20%. Ini maksimum, usahakan jangan sampai 20%. Kalau sudah 20% maka segera lakukan recovery. Boleh di cut loss, ditambah, dikurang dan sebagainya. Itu adalah bagaimana cara kita nanti melakukan logika. Oke, mungkin sampai di sini ada pertanyaan. Silahkan teman-teman, banyak sekali kemarin yang bertanya, tapi banyak bertanya dengan abstrak. Saya tidak bisa menjawab kalau abstrak. Setidaknya ada gambaran yang jelas, nanti saya akan jawab. Oke, monggo kalau ada yang bertanya. Banyak sekali kemarin yang mau bertanya. Bebas mau bertanya terkait materi, terkait dengan apa namanya ini analisa boleh. Teman-teman kalau minta rekomendasi tanya pun boleh. Yang penting pas longgar, pas saya nyantai, nanti saya bantu dengan analisa. Yang penting bukan dalam kondisi mau habis baru minta rekomendasi ya. Mau habis itu seperti apa? Ya misalkan modal tinggal
30% atau modal tinggal 40%, itu tidak bisa. Kita tidak pernah mengajari kondisi-kondisi yang sudah di atas 50%. Bahkan maksimum kita untuk kerugian hanya 20%. Ini baru bisa kita antisipasi. Kalau sudah di atasnya itu, maka kemungkinan kecil kembali dan peluang untuk habis akan semakin dekat. Ya, karena itu yang pertama kemarin, belajarlah untuk manajemen resiko yang baik. Belajarlah untuk melakukan recovery. Tidak perlu kita harus akurat. Ya, jangan menuntut dan jangan meminta analisa yang akurat, karena tidak ada yang akurat 100%. Yang ada adalah bagaimana kita mengendalikan kerugian kita, manage lot kita dengan membaca market yang sedang berjalan. Tentu dikombinasi dengan berbagai macam aspek di sana. Oke, ada pertanyaan mungkin, fundamental USD akan banyak beredar kebijakan Fed, apakah berpengaruh? Sangat berpengaruh, Pak. Fed ini sangat berpengaruh. Ini sangat-sangat berpengaruh. Kalau ada berita Fed itu sangat berpengaruh. Sehingga hati-hati kalau ada Fed nanti, mungkin nanti malam ada berita, tapi lihat dampaknya. Kalau dampaknya kecil biasanya tidak terlalu juga. Dilihat dampaknya. Kalau ada berita dampak besar, maka lihat di sana. Hari ini tanggal 12 Januari tidak ada. Nah, Fed-nya tanggal hari Jumat. Oh, ini besar ini dampaknya. Ya, ini walaupun hanya pidato atau penyampaian hasil sidang misalnya, tapi kalau yang menyampaikan adalah kepala Fed, ini sangat berpengaruh sekali. Dan ini ngeri-ngeri sedap di jam 0.30 malam ini. Besar ini dampaknya. Artinya kalau jam hari Jumat 0.30 masuk Jumat ini hari Kamis malam. Bukan hari Jumat pagi baru dilihat nanti, bukan. Ini melihatnya adalah hari Kamis. Hari Kamis sesudah overnight jam 00.30 itu baru sudah masuk Jumat, sehingga hari Kamis malamnya, bukan hari Jumatnya. Jumatnya baru ada 20.30 ini. Dampaknya kemana? Karena ini tidak ada angka, dampaknya kita melihat nanti bagaimana perkembangan, ya, perkembangan dari teknikalnya. Ya, oke, ada lagi? Monggo teman-teman yang mau bertanya, silakan disampaikan, boleh dengan chat, boleh dengan bertanya, boleh terkait materi, boleh terkait analisis. Ya, sekali lagi, analisa tidak harus akurat, tetapi yang paling penting bagaimana bisa mengendalikan, bagaimana bisa melakukan satu recovery. Kalau sudah pinter atau kita berpengalaman dalam recovery, tidak masalah, naik turun pun tidak masalah. Market naik tidak masalah, market turun tidak masalah. Artinya kita sudah siap mental semuanya. Ya, bukan ketika kita buy, ya, ketika buy kemudian nanti ada koreksi sebentar sudah panas dingin. Ya, contoh ini buy misalkan. Ketika ada koreksi turun sebentar panas dingin, padahal ini baru kecil biasa. Dalam market itu naik turun sebentar biasa. Yang penting kita paham kira-kira sampai di mana. Ya, kalau misalkan turun kita lihat hijau-hijau ini kita kumpulkan semuanya. Kekuatan hijau kita kumpulkan. Nah, kemudian turunnya sejauh mana? Kalau turunnya cuma 20-30% dari total kekuatan buyer, maka ya biar saja, itu masih retrace namanya atau koreksi. Contoh yang ini misalkan ini turun, ya turunnya cuma tidak terlalu banyak, ya semak segini. Artinya sampai di harga ini masih dalam batas wajar, belum ada 50% bahkan dari keseluruhan body. Sehingga jangan sebentar di cut loss, sebentar di cut loss, nanti habis dengan sendirinya modal kita. Ya, kelihatannya memang tebel, tetapi kalau kita bandingkan dengan kekuatan buyer, ini belum apa-apa, belum ada separuh. Ya, jadi begitu. Kapan sampai di mana kita mengukurnya? Ya, sampai yang terlihat dan terdekat di sana. Karena ini masih kecil-kecil dan ini sideways, maka ini bisa digabungkan yang hijau ini. Berbeda ketika merah panjang begini, ini
kekuatan merah begini kuat sekali. Ya, walaupun ditolak oleh buyer ya enggak mempan ini karena masih kecil sekali. Kemudian kembalikan lagi ke bawah lagi. Namun demikian dilihat ketika sudah mulai ada penolakan, maka nanti kita bisa melihat dan mengkombinasikan yang ada. Mengkombinasi itu termasuk candle-candlenya dikombinasi, kemudian coba kita diperbesar, diperkecil. Nah, ini namanya sideways. Secara umum kalau kita baca di H1 ini masih sideways. Sideways itu naik turunnya sama atau hampir sama. Coba buktikan nanti yang saya sampaikan. Pasti nanti akan lebih kuat dan menembus breakout dari rectangle yang ini. Apakah ke bawah atau ke atas? Ya nanti dilihat. Tetapi prioritas kita adalah buyer. Prioritas kita adalah buy. Ya kecuali nanti sudah ada sentimen yang masuk seller yang kuat di sana. Tapi sampai sekarang fokus kita adalah buyer sampai betul-betul breakout. Perhatikan nanti kalau breakout, ya kalau breakout maka peluang untuk buyer akan sangat kuat sekali di sana. Nah biasanya kondisi-kondisi seperti ini dia akan mencoba untuk kembali ke titik puncak nanti. Ya kembali ke titik puncak. Ya tapi bukan harus satu candle begini, tidak bisa. Ada batasan kemampuan, ya tidak ada berita, tidak ada hal yang signifikan, maka yang terjadi selalu bertahap nanti, mungkin kecil, kemudian naik lagi, ya misalkan ya naik, kemudian mungkin sampai di sini turun dulu, kemudian habis ini naik lagi. Ini adalah kondisi-kondisi yang normal untuk mencapai titik yang paling puncak di sini, maka membutuhkan proses karena tidak ada fundamental yang signifikan. Ya prosesnya begini, baru nanti kembali ke atas lagi. Nah sampai begini. Artinya diuji dulu ketika naik itu ada resisten yang akan mengujinya. Mungkin pertama di sini dulu diuji di sini. Ya pertama di sini, kemudian naik lagi nanti di sini. Ya naik lagi di sini atau di sini ya mungkin di sini, kemudian diuji lagi di atasnya lagi di sini. Ini tahapnya begitu kalau kondisi normal. Nah sehingga ketika nanti kondisi begini di area ini mantul begini, nah maka kita lihat kecenderungan berikutnya. Nah kalau kecenderungannya sudah naik begini, maka fokus kita adalah buy. Oke, silakan yang bertanya. Apa ini? Menurut saya Mas dengan Dik. Oke Pak Dik. Mas mau tanya, tadi saya ada masuk stop sell ya Mas, stop sell di harga 1846. 1846. 1846 di bawah berarti. Di sini. Ya Pak. Masuk apa ya Pak? Ya. Sell. Sell. Itu karena saya berani sell karena saya melihat di atasnya sumbunya cukup panjang, di resisten ya berarti. Berarti kan itu menandakan seller lagi kuat ya Mas. Oke. Sekarang ngambil sell di time frame berapa Pak tadi? Menggunakan time frame berapa? H1 apa M50? H1. H1. Baik, ada lagi yang mau ditanyakan, nanti saya jelaskan Pak. Ya, itu aja. Saya rugi sampai 300 karena saya tutupnya udah jauh itu. Oke, saya jelaskan dulu Pak. Mungkin saya jelaskan dulu. Jadi begini Pak, Pak Dik, kalau kita mengambil alasannya harus jelas. Alasannya apa? Kalau tadi jenengan sampaikan alasannya ada penolakan, memang betul ada penolakan di sana Pak. Ada penolakan boleh. Yang di kecil juga ada penolakan. Tetapi seller belum muncul Pak. Warna merahnya belum muncul. Seharusnya yang dilakukan ini tunggu sampai penolakan ini ada, kemudian berikutnya muncul candle body warna merah dan tebal dan sudah terbentuk selesai. Contoh begini, ini misalkan petunjuk yang
Yang ini dulu misalkan, yang ini jadikan patokan ada penolakan di atas. Memang ada penolakan, oke kita ambil penolakan. Artinya seller menunjukkan sinyal di sana atau menunjukkan eksistensinya pertama. Maka kita butuh konfirmasi Pak. Konfirmasi itu candle selanjutnya harus warna merah dan tebal. Tebal saya maksud itu bodinya yang tebal, bukan ekornya. Bodinya harus tebal dan ekornya tidak banyak menolak. Maka dalam kondisi seperti ini boleh kita ambil sell di candle selanjutnya. Selagi belum ada konfirmasinya, maka jangan masuk di sana. Nggih, Mas. Ya, paham nggih? Nggih, nggih. Ya, termasuk Ya, begini terpenuhi, misal. Mas. Nggih, Ya. baik. Baik, saya akan coba ulang, mungkin menjadi pelajaran juga buat teman-teman semuanya. Ketika ada petunjuk, ketika sudah ada penolakan, maka tunggu di sana sinyal tebal. Nah, sekarang kemarin pernah yang bertanya, itu di sini area resisten, betul, area resisten. Kemudian ada penolakan di sana. Ya, saya sampaikan ini yang banyak yang chat di sana. Ini ada penolakan seller. Kemudian ada yang bertanya, itu potensinya mau turun atau naik Pak? Apakah saya bisa sell di sana? Boleh, dengan catatan di candle selanjutnya terbentuk seller yang kuat, bukan seller yang tipis. Kalau yang ini kan tipis sebenarnya. Maka saya tidak rekomendasikan begini. Tunggu sampai ada seller yang tebal. Tebal saya maksud itu bodinya yang tebal, ekornya kecil. Sehingga ini menunjukkan kekuatan, ya, kekuatan. Maka ketika muncul satu merah, ini sebenarnya masih belum kuat karena masih ada hijau di sana. Maka tunggu sampai merah ini dibantu dengan konfirmator lain, yaitu merah yang ini. Ini tentu sudah lebih panjang, artinya sudah kuat di sana. Maksud saya, yang saya maksud tebal itu bodinya yang tebal, penolakannya kecil. Nah, dari sini baru kita boleh entry sell-nya di candle selanjutnya, bukan candle yang running masih jalan-jalan begitu, tidak boleh. Kalau kita ingin aman, transaksi kita sesuai dengan rule yang aman. Berbeda ketika kita manfaatkan koreksi. Ya, sekali lagi, ketika manfaatkan koreksi dalam kondisi tebal begini ujungnya, kita bisa manfaatkan buy. Dalam kondisi koreksi kita bisa manfaatkan seller atau sell di sana, ya, misalkan seperti ini. Nah, ketika tadi awalnya begini tebal, kita tidak boleh ambil sell. Boleh ngambil sell ketika ada koreksi begini, sehingga ada ekor di bawah. Ya, ini caranya begitu. Kalau ini mengambil peluang sebentar dari koreksi. Tapi kalau kita menggunakan teknik yang standar, maka tunggu konfirmasi berikutnya sampai ada konfirmasi yang memperkuatnya. Sehingga contohnya lagi ini misalkan ada penolakan di bawah antara body dan ekor, panjangan ekor, maka penolakan buyer kuat di sana. Ini pun baru penolakan pertama, baru muncul, ya, wujudnya harus ada dalam bentuk candle warna hijau. Ini wujudnya namanya, dan tebal. Ketika wujud tebal begini, baru kita entry buy di candle selanjutnya. Ya, tentu dengan catatan standar kita atau take profit kita sesuai dengan kondisi market. Ya, walaupun ini penolakan, tetapi hati-hati, ini juga panjang di atas, dari atas ke bawah dominan oleh seller. Maka ketika kita entry buy di sini caranya, ya, ketika kita entry buy tadi di candle sesudah hijau panjang itu, jangan lupa untuk menaruh stop loss. Di mana taruh stop lossnya? Di bawah support, boleh taruh di sini, ya, sehingga kalau kita taruh angka adalah SL-nya di sini 1822.36. Ini SL. Namun demikian, SL ini sekali lagi adalah alternatif terakhir kondisi terburuk. Kondisi terburuk begini, kalau nanti turun panjang, maka inilah yang kita rugikan.
Di dalam perjalanannya ketika dia turun, kita bisa melakukan recovery di awal. Dengan cara apa tadi? Boleh kita manfaatkan peluang koreksi. Ketika tebel kemudian ada koreksi, di sana ada koreksi begini, nah kita boleh masuk sell dengan cepat. Tentu lotnya dinaikkan, ya sesuai dengan kemampuan, ketahanan dan keahlian kita selama yang kita mampu. Maka yang paling utama sering saya sampaikan ke teman-teman, belajarlah di akun demo sampai betul-betul paham. Paham di sini saya maksudkan ketika market berbalik itu paham dengan lot yang digunakan, kemudian antisipasinya sudah bisa. Bukan hanya kita membaca candlestick, tidak ada. Kalau kita membaca candlestick tidak ada yang akurat sama sekali. Artinya tidak ada yang 100% akurat. Market selalu naik dan turun mengikuti permintaan dan penawaran. Yang paling pokok, paling penting bagaimana kita bisa dan mampu melakukan recovery ketika marketnya berbalik. Oke, mungkin ada yang mau ditanyakan. Ini sudah cukup banyak ini. Ada Pak Rizal, cut loss dulu sesudah itu recovery, atau OP yang baru sudah itu cut loss. Dua-duanya bisa dilakukan. Namanya recovery itu bisa cut loss dulu atau tidak perlu cut loss tapi kita menambahkan. Ya, sekali lagi perhitungkan ketahanan, kemudian pertimbangkan juga lot di sana. Ya, dilihat lotnya, kemudian bagaimana marketnya. Sekali lagi tidak selalu di cut loss di awal, tidak selalu harus ditambahkan sama-sama, tetapi melihat kondisi pasar dan lot yang kita gunakan. Ya, tentu lot ini berpengaruh dengan ketahanan. Kalau ketahanannya kecil, lotnya besar, maka sangat berbahaya. Harus diselamatkan dulu. Banyak sudah video yang sudah kita share ke teman-teman, mungkin saya mencontohkan dengan lot-lot besar itu karena kebiasaan saya begitu. Saya tidak bisa dengan lot kecil karena sudah terbiasa dengan lot begitu. Butuh pipnya kecil, kemudian lotnya saya perbesar. Bagaimana kalau salah? Ya seperti itu, cut loss saya gitu. Ditambah kalau tidak bisa cut loss, kalau tidak bisa cut loss selesai. Walaupun rugi banyak, tetapi fokus kita nanti di recovery namanya. Recovery itu berusaha untuk mengembalikan dengan segala kondisi. Bahkan kalau misalkan tidak mampu di sana saat itu, cut loss semuanya, kita membaca peluang selanjutnya. Baik, ini dari Pak Rizal tadi. Sekarang dari Pak Andi. Mohon dijelaskan jarak buy stop dan sell stop berapa pip? Oke. Jadi untuk buy stop dan sell stop itu sebenarnya juga melihat kondisi pasar. Di emas itu biasa saya menaruh sekitar 150 sampai 250 ya. Ya, di emas itu sell stop atau buy stop itu di kisaran 150 sampai 250 pips dari titik running. Ya, dari titik running tentu ini di menit-menit terakhir ya. Entry-nya atau memasukkannya atau entry angkanya ini 2 menit sebelum news dirilis. Ya, sebelum news dirilis. Pastikan sebelumnya sudah disiapkan harganya, kemudian kurang 2 menit dari rilis news maka segera dimasukkan. Boleh di antara 150 atau 250 dari titik runningnya. Ya, buy stop dan sell stopnya. Akan berbeda di Euro USD. Kalau EU itu di antara 80 sampai 100 pip untuk menaruh stop loss dan buy stop dan sell stopnya. Ya, ini nanti silakan dicoba di menit-menit terakhir. Dulu saya juga menggunakan Euro USD tiap hari ketika ada market, ketika ada news, teman-teman juga banyak berkumpul, semuanya menggunakan Euro USD. Di antara kisarannya 80 sampai 100 pip dari titik running kurang 2 menit. Bukan kurang 10 menit, bukan kurang 15 menit, karena ketika masih jauh itu masih dinamis. Tapi ketika kurang 2 menit, nah disitulah nanti titik-titik stabil itu. Ya, seperti itu Pak Andi, mungkin bisa nanti dicoba ketika ada berita besar.
tentu dengan memperhatikan kondisi teknikal yang sedang berjalan ya. Paling pokok dan paling penting memperhatikan teknikalnya. Walaupun naik mau turun, tetap dilihat tren bagaimana, kemudian perlawannya bagaimana, kemudian peluang dan potensi untuk berita itu mengarah kemana. Tentu dari data angka. Kalau tidak ada data angka, maka gunakan teknikal yang ada. Baik, terima kasih teman-teman. Jika ada pertanyaan lanjut, saya akan akhiri pada sesi evaluasi pada pagi hari ini. Mudah-mudahan teman-teman sudah memahami semuanya. Ada kesalahan, ada kesulitan, nanti silakan dikomunikasikan. Bisa bertanya dengan teman-teman di grup seniornya yang mungkin sudah memahami duluan. Kalau nanti masih belum bisa menyelesaikan jawabannya, bisa tanya ke saya. Terima kasih, selamat pagi, dan Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.